Namaku Denny Ramdhani. Kejadianku ini terjadi sudah 3 tahun yang lalu. Saat itu sudah sekitar 5 bulan belakangan itu aku menderita sakit, tepatnya di dadaku. Entah kenapa dadaku itu terasa sangat sakit. Awalnya kuanggap itu hanya karena salah posisi tidur saja. Tapi sudah beberapa lama tidak hilang-hilang. Sampai pacarku menyarankanku untuk memeriksakan diri ke dokter. Bahkan setelah diperiksa, dokter berkata tidak ada gangguan atau kelainan atau bahkan penyakit di dadaku itu. Dokter hanya memberikan vitamin saja. Mungkin aku kecapean, entahlah. Namun tetap saja tidak menghilangkan rasa pegal di dadaku itu. Aku mulai merasa putus asa dan memilih untuk mengabaikan saja penyakit itu. Sampai suatu ketika, saat aku sedang mengadakan meeting untuk pekerjaanku, aku bertemu seorang teman lama, Budi namanya. Saat pertama bertemu, teman lamaku itu cukup kaget melihatku. Ya, aku pun memakluminya saja, mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Tapi ternyata bukan itu. Ketika itu, Budi tiba-tiba berkata padaku, "Apa aku sakit?" Bahkan lebih spesifik lagi dia bilang, "Apakah dadaku sakit?" Aku cukup heran mendengar Budi bertanya seperti itu. Jelas aku bahkan belum bercerita apa-apa pada Budi. Aku pun bertanya kenapa dia tahu aku sedang sakit. Ketika menanyakan lebih lanjut, temanku menolak untuk menjelaskan dan malah mengundangku untuk datang ke seorang kenalan dari temannya itu agar aku bisa tahu penyakit yang ada di dadaku itu. Tentu aku mengiyakan. Sudah lama sekali penyakit ini bersarang, tanpa tahu entah penyakit apa itu. Berselang 2 hari kemudian setelah bertemu, aku dan Budi sepakat untuk mengunjungi rumah kenalan temanku itu. Katanya di daerah Sumedang, Cimalaka. Begitu sampai, aku sedikit terkejut karena ternyata kenalan temanku itu adalah seorang paranormal yang tersohor di Sumedang sana. Mbah Idu kami menyebutnya. Aku pun mengutarakan perihal penyakit yang sudah kuderita hampir 1 tahun itu. Beliau berkata pada aku sambil tersenyum, katanya ada seseorang yang tidak rela berpisah denganku. Maksudnya? Aku pun menanyakan identitas orang itu. Namun dia tidak menjelaskannya. Dia berkata sebaiknya aku pulang, kunjungi dia dan doakan dia. Siapa tapi? Tanpa mendapatkan nama siapa-siapa, aku dan temanku pun permisi untuk pamit pulang.
Sampai di rumah, aku masih kepikiran dengan kata-kata paranormal itu. Ada yang tidak rela berpisah denganku. Siapa? Aku pun cukup pusing ketika itu memikirkannya. Aku beranjak dari tempat dudukku untuk segelas kopi yang akan kubuat di dapur. Dan ketika aku beranjak untuk membuat kopi, tak sengaja aku menyenggol rak buku di dekatku itu. Dan beberapa buku di rak pun terjatuh. Beberapa kertas pun berserakan. Ketika aku bereskan kertas-kertas itu, aku menemukan sebuah surat. Pengirimnya adalah Putri. Ya, aku ingat. Surat itu dikirimkan oleh teman kecilku bernama Putri. Putri sangat dekat denganku. Hingga akhirnya kami pun terpisah karena Putri harus pindah keluar kota ke daerah Jawa. Yang ku ingat dia sekolah di asrama, jadi dia tidak diperbolehkan memegang handphone. Dan kadang dia mengirimkanku surat ataupun email. Pada awal-awal kepergiannya pindah keluar kota itu, kami masih sering berkirim surat. Yang ku tahu Putri agak sedih karena sebenarnya dia tidak ingin bersekolah di sana. Hanya saja orang tuanya mengharuskannya pindah. Curhatan dari Putri pun tertulis lewat surat yang dia kirimkan. Namun seiring berjalannya waktu, aku terlalu sibuk dan tidak membalas lagi surat atau email Putri. Ditambah lagi, aku sudah mempunyai pacar di Bandung. Itu pun sudah lama. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Putri. Apakah Putri yang dimaksud orang yang tidak rela berpisah denganku itu? Untuk melepas penasaran, aku pun memutuskan untuk menemui adik atau keluarganya Putri yang ada di Bandung. Sampai di sana, keluarga dan adiknya Putri pun menyambutku. Untungnya mereka masih mengenali wajahku. Namun ketika aku tanya di mana Putri, adiknya itu menangis. Dengan nada bergetar, dia mengatakan bahwa Putri sudah meninggal. Putri meninggal karena motornya ditabrak truk. Nah, itu terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sebelum kecelakaan itu, Putri selalu mempertanyakan keadaanku. Dan bahkan dia tanya-tanya kenapa aku tidak membalas surat ataupun email dari dia. Mendengar itu, entah kenapa bulu kuduku berdiri semua, merinding. Keringat membasahi tubuhku dan jantungku berdegup tidak beraturan. Apa penyebab dadaku sakit? Beberapa waktu ini adalah mungkin karena almarhum Putri masih mengikutiku. Aku memberitahukan Budi temanku
Dan dia pun bilang dia sempat melihat ada penampakan seorang perempuan yang duduk di sampingku ketika pertama kali bertemu. Makanya dia mengajakku pergi ke paranormal. Takutnya itu hal yang tidak baik. Iya, aku ditempeli hantu. Sampai di rumah, aku pun langsung berdoa dan minta maaf karena tidak membalas surat-suratnya maupun email dari Putri. Dan juga mengabaikan perasaan rindu mungkin Putri pada aku. Tak lupa aku pun mendoakan Putri agar tenang di alam sana. Setelah berdoa, aku merasakan ada sebuah angin dingin, ya, sebuah angin atau hawa dingin yang menyelimutiku ketika itu. Padahal udara di kamarku bisa dibilang hangat, namun yang dingin. Aku pun menyudahinya dan memutuskan untuk pergi tidur. Namun baru beberapa jam saja aku tertidur. Antara sadar dan tidak, aku merasakan tubuhku saat itu tidak bisa digerakkan. Dan aku sulit bernafas. Dadaku sesak. Iya, sakit sekali. Sakit di dadaku kambuh lagi. Namun ketika itu ada yang berbeda. Ketika aku menahan rasa sakit itu, aku mendengar, astaga, aku mendengar ada suara tangisan perempuan. Astaga. Ketika itu aku pun membuka mataku. Astaga. Ketika aku buka mataku, kini kulihat ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas dadaku. Dan ketika kulihat wajahnya, itu Putri. Ya, aku melihat Putri duduk tepat di atas dadaku. Dia mengenakan baju putih lusuh dan setengah wajahnya hancur. Darah dari wajah Putri yang terkikis rusak itu menetes ke wajahku. Matanya berwarna putih dan wajahnya sangat pucat. Berlumuran darah. Dia menatapku sambil menangis. Aku perhatikan perlahan tangan Putri yang beberapa jarinya sudah tanggal dan berlumuran darah itu mengusap wajahku. Astaga. Mataku melotot saat itu, jantungku juga seakan terhenti. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Bahkan untuk membuka mulut saja dan berdoa saja seakan-akan susah. Dalam hati aku mencoba membaca ayat-ayat suci dan terus berdoa. Sementara itu kulihat arwah Putri masih mendudukiku sambil mengusap wajahku dan menangis. Sampai akhirnya ketika itu aku pun pejamkan mataku, terus berdoa dan mendoakan dia. Putri yang tenang ya, jangan ganggu lagi, maafin, yang tenang ya Put.
Ketika itu kubuka mata lagi, sosok Putri sudah tidak ada. Ketika ku bangun, pagi itu aku masih merasa ketakutan. Tapi rasa sakit di dadaku itu seakan hilang. Perasaanku pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku sadar mungkin saja Putri sudah pergi dan tidak menempel atau mengikutiku lagi. Dengan rasa sedih dan haru aku coba meminta alamat makam Putri di Jawa sana untuk berziarah ke makam Putri. Sesampainya di sana, di depan makam Putri, aku pun berdoa. Walaupun sekarang dia sudah tidak ada, ya Putri merupakan sahabat terbaikku. Aku perlu minta maaf di saat-saat terakhirnya. Membalas surat atau email saja pun aku tidak sempat. Setelah itu aku meninggalkan pemakaman dan kembali ke Bandung. Dan syukurlah, hingga saat ini aku tidak pernah lagi merasakan sakit di dadaku. Atau mungkin arwah Putri yang datang lagi padaku. Yang tenang di sana, Putri.